Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim ala kulli harfin kutiba yaktubu bil abidi wa darat dahiri. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita panjatkan segala syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 10 baris keempat dari bawah ke atas. Maka kata Syekh Romli ini, di dalam mempelajari ilmu fikih kita tidak bisa menutup mata dari perbedaan. Pasti para ulama itu berbeda urusan di bidang fikih. Kenapa malah berbeda? Karena kasus pun berbeda-beda. Apabila berbeda di dalam keyakinan, jelas ada yang sesat, ada yang tidak. Di dalam keyakinan tidak boleh terjadi perbedaan. Di dalam memahami ilmu tauhid tidak boleh terjadi perbedaan. Di dalam memahami ilmu tasawuf pun tidak boleh terjadi perbedaan. Karena ilmu tauhid, ilmu keyakinan. Kalau keyakinan berbeda, pasti salah. Salah satunya. Kalau urusan tasawuf pun berbeda, pasti salah salah satu. Kalau fikih berbeda, bisa benar kedua-duanya. Tetapi pelajari dulu perbedaan itu. Kata Syekh Romli, pasti yang membedai dan yang berbeda Ibnu Hajar al-Haythami. Apabila dalam kitab fikih kata Syekh Nawawi, pasti yang akan berseberangan adalah Imam Rafi'i. Apabila perkataan Imam Nawawi, pasti yang berseberangannya dengan Imam Rafi'i. Apabila kata Imam Rafi'i, pasti yang berseberangan adalah Imam Rafi'i. Bukan perbedaan itu karena gesekan. Ini para ulama. Apabila para ulama terjadi perbedaan, itu bukan gesekan, karena mereka adalah orang-orang yang terpelihara. Arti terpelihara di situ, mereka adalah pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Karena ada hadis Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat para ulama itu jadi rahmat. Imam Hanafi berbeda dengan Imam Maliki. Bukan terjadi permusuhan dan gesekan antara Imam Hanafi dengan Imam Maliki. Karena kasus yang terjadi masa Imam Hanafi berbeda kasus yang terjadi pada Imam Maliki. Karena Imam Hanafi di daerah Basrah, Irak, Imam Maliki di Madinah. Beda adat orang Madinah dengan adat orang Irak. Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya Imam Maliki. Bukan Imam Syafi'i menentang gurunya, itu Imam Maliki. Karena Imam Syafi'i keliling dunia. Beliau asli orang Gaza, Palestina, wafatnya di Mesir. Karena ingin berdekat dengan gurunya di Mesir. Ini hebatnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal terjadi perbedaan dengan Imam Syafi'i. Bukan berarti Imam Ahmad bin Hanbal menentang pendapat gurunya yaitu Imam Syafi'i. Karena kasus berbeda. Jelas pendapat pun berbeda. Nah, ini di dalam ilmu fikih. Ilmu fikih semua mengalami perbedaan. Contoh zaman sampean. Zaman sampean apa-apa ke pasar. Beli ini ke pasar, beli ini ke pasar, beli ini ke pasar, berangkat di pasar. Sekarang serba online. Gimana akadnya dijual beli online? Terjadi perbedaan. Kenapa terjadi perbedaan? Zaman dulu kita dengan zaman kita berbeda. Sekarang serba online. Apapun online. Gimana? Para ulama berijtihad, ulama-ulama kita ada masyarakat tajibut taisir menurut rumus memahami karena sekarang ada kemudahan-kemudahan. Selama tidak ada orang penipuan silahkan, tapi rentan juga terjadi penipuan. Tapi tidak selalu boleh online itu tertipu, tapi ada yang tertipu. Mungkin itu pengaruh apa?
Ibu-ibu pengaruh apa tuh? Di foto tasnya buah, di foto, di foto film bagus, sekali datang main warnanya. Nah, itu memang terjadi perbedaan resiko. Karena mungkin pengaruh apa itu namanya, filter apa itu. Yang tidak boleh nikah online, tidak boleh. Nah ini baru terjadi perbedaan. Apa-apa sekarang ini datang keluar. Dulu apa-apa keluar rumah. Sekarang apa-apa datang keluar. Dulu apa-apa keluar rumah. Terjadi perbedaan. Lalu bagaimana memahami permasalahan ini? Ulama pun beda-beda pendapat. Sekarang kadang-kadang uang nggak tuh pakai itu, pakai apa tuh? Apa tuh? Katanya error gimana? Bisa nggak error? Apakah juga duit sekalinya? Sekarang apa itu? Harus kita pelajari. Entahlah ke depannya suatu saat robot yang melayani kita. Nah, gimana kalau robot melayani kita? Apa-apa robot semua. Nah, inilah yang terjadi supaya kita memahami fikih, melihat kasus baru muncul hukum. Nah, kembali ini Imam Ramli, Bapak Ibu. Maka para ulama memahami perbedaan ini ada rumus. Idza tafaqa baina Ibnu Hajar wa Ramli bahwa muqtalah. Apabila terjadi kesepakatan, idza tafaqa baina Ibnu Hajar wa Ramli bahwa muqtalah. Apabila terjadi kesepakatan pendapat antara Imam Ibnu Hajar al-Haytami dengan Imam Ramli, itu pendapat yang terkuat, bisa difatwakan, bisa disampaikan. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar dan juga disepakati Imam Ramli. Wa idza ikhtalafa, nah ini yang perlu. Wa idza ikhtalafa baina Ibnu Hajar wa Ramli, Imam Ibnu Hajar. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli, yang dimunculkan dan kita perpegangi Imam Ibnu Hajar, bukan Imam Ramli. Tidak sembarangan kita mengikuti perbedaan pendapat. Tapi gue semua ulama itu benar, tapi ada rumus memahami perbedaan pendapat. Al-khuruju minal khilaf mustahab, itu rumus. Keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan. Artinya jangan kita mengambil perbedaan pendapat sesuai selera. Pelajari dulu perbedaan pendapat itu. Yang berbeda pendapat siapa? Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Iya, ambil pendapat Imam Ibnu Hajar. Kenapa maka Imam Ibnu Hajar diambil pendapatnya daripada Imam Ramli? Karena ulama-ulama dunia Hadramawt, termasuk Asia Tenggara, Palestina, semua rata-rata mengambil pendapat Imam Ibnu Hajar. Bukan kita merendahkan Imam Ramli. Karena terjadi perbedaan pendapat, sudah kita bahas minggu tadi, Imam Ibnu Hajar boleh berwudu pakai air yang bercampur, yang berbau lumpur. Imam Ibnu Hajar boleh berwudu dengan air yang keruh. Imam Ibnu Hajar boleh berwudu dengan air yang berbau belerang. Imam Ibnu Hajar boleh berwudu dengan air yang berbau kapur, bukan dicampur kapur, memang di situ daerah itu apa tuh tempat air itu mengandung kapur. Imam Ibnu Hajar boleh mengambil atau berwudu dengan air apa tuh digabung itu apa namanya? Nampaya atau apa tuh? Berbau apa tuh? Bukan berbau, warnanya tuh seperti teh putih. Imam Ibnu Hajar, kenapa? Selama yang mencampur itu air suci.
maka boleh. Sampai bangkai ikan pun mati yang ikan di situ. Kita hendak berwudu, airnya berbau bangkai ikan. Karena bangkai ikan itu suci. Silakan berwudu dari air yang berbau bangkai ikan. Silakan berwudu dengan air yang berbau rumput busuk. Silakan berwudu dengan air yang di situ banyak kerbau apa tuh? Mana tuh? Di Danau Panggang. Nah, itu Imam Ibnu Hajar. Imam Ramli tidak boleh. Karena setiap air yang bercampur bukan lagi air secara mutlak. Ini agak sulit kalau ikut Imam Ramli. Paksa diendapkan dulu. Diendapkan orang azan ya lah. Kalau diendapkan orang azan gimana? Azan. Lalu ikut Imam Ramli diendapkan dulu air yang keruh tadi. Kira-kira mengandalkannya berapa menit? Mbak Tuntong terendam orang kebayangan. Apalagi semyang subuh. Hendak berwudu, airnya keruh. Ikut pendapat Imam Ramli, tidak boleh dengan berwudu dengan air yang keruh, karena itu bercampur, merubah sifatnya air. Air itu bukan keruh, air itu bening, kata Imam Ramli. Keruh itu dari tanah, namanya bercampur sudah berubah sifat air, maka tidak boleh berwudu dari yang berubah dari sifat-sifatnya air, maka dia harus diendapkan dulu. Ayo, gimana kalau punya azan subuh diendapkan air tadi, kira-kira kayak apa tuh? Anu guru diulang banyu, anu ubat banyu awas, baru awas lagi kayak apa? Kira-kira berapa menit minggu 3 AM nih? Berapa menit? Awas tuh berapa menit? 3 AM berapa menit? Berapa? Lambat berapa menit? Setengah jam. Setengah jam orang tamat bisa kabrokan yang subuh. Ibnu Hajar menjadi masalah kalau bercampur selama bercampur itu suci. Nah, ini hikmah perbedaan. Makanya para ulama khusus Asia Tenggara itu banyak cenderung mengambil pendapat Imam Ibnu Hajar tanpa menyalahkan Imam Rawi. Nah, di sini kita teruskan. Kita memahami pendapat Imam Rawi supaya tahu atas kata Syekh Ramli ini perbuat lagazluhu itu yang catat bahwa kemungkinan bisa jadi. Nah, tulis lagazluhu itu istilah dalam ilmu fikih yang catat di sampingnya kemungkinan. Karena air yang keruh itu ada kemungkinan bisa diendapkan. Tidak ada alasan sulit. Menurut Imam Ramli, selama masih bisa, tidak boleh berwudu dengan air keruh. Karena itu kemungkinan bisa diendapkan seperti banyu kopi. Tapi kopi itu tetap memang hitam. Tapi ada banyu mirip dikucap tadi. Nah, kayak apa itu mengandalkannya? Kalau saya pakai penjernih air. Nah, ini agak sulit baik-baik. Masyarakat sulit. Lagas dulu yang catat kemungkinan. Dengan dia tadi pendapat Imam Ramli tadi, maka dikata oleh beliau bahwasanya bagi kami 2 bejana air. Bejana itu wadah air. Contoh bagi kami 2 wadah banyu. Ini banyu air yang bening, ini air yang keruh. Bisa nggak air yang keruh menjadi air yang bening? Bisa, kata Imam Ramli.
Tidak boleh langsung dipakai air yang keruh. Tidak bisa langsung dipakai air yang berbau kasturi tadi. Tidak bisa langsung dipakai air yang berbau belerang tadi. Masih bisa dihilangkan bau belerangnya pakai obat penjernih air. Sekarang ini air pun kalau diganti orang baik. Ulun didatangi kakawanan ini punya alat. Alat Bapak Ibu punya alat mengontrol air lah. Belum tidak menyebutkan produk air minum lah. Ternyata Bapak Ibu, maaf, dari seluruh air itu, termasuk unggul. Ini kada anu ya, kada promosi, termasuk unggul mengalahkan yang lain. Benar. Tanyakan kepada orang yang punya alat mendeteksi air. Maaf, aku pun kalah. Kalau pian ada punya teman ahli meneliti air, dengan aqua kalah aku. Ulun kada merendahkan ini penelitian tentang kejernihan air. Oke. Banyak lagi beberapa air. Nah, dia datang ke rumah bawa alat. Orang kada paham masalah ini. Ternyata itu. Itulah. Ayo kejernihannya itu. Berarti guru ini ketujuh minum pro. Ada juga. Nah ini penting. Kejernihan air. Alatnya jenis apa itu ada tahu? Air, nah dua bejana. Bagi kami dua bejana air. Bejana itu ada. Soh akan bersuci dengan salah satu daripada keduanya. Apabila tiada dicampurkan keduanya. Salah satunya soh kata Imam Ramli digunakan untuk bersuci. Apabila tiada dicampur. Berarti air itu harus bening. Ini seperti ini air bening. Kalau kita ambil air yang di sungai, lain lagi warnanya. Harus seperti ini kata Imam Ramli. Ini yang benar air. Kalau ada kerut, air kerut. Kalau ada air berbau belerang, air belerang. Karena ada belerangnya, nggak bisa dikatakan air mutlak. Imam Ramli keras. Imam Ibnu Hajar asal percampurannya itu suci nggak jadi masalah. Walaupun berubah warna, selama yang merubahnya itu dari yang suci, silakan digunakan air itu untuk berwudu. Selama ini kira-kira praktik berwudu ikut pendapat siapa? Ikut pendapat siapa biar Imam Ibnu Hajar. Ulun pun sama. Waktu belum belajar fikih tentang masalah perbedaan, bubuhannya mempermasalahkan apa juga dulu. Aku melihat pembunuh aja bodoh di sungai, hitam anti lah. Nah itu aja dalilnya. Bodoh di sungai. Di hulu sungai orang tay, bodoh di sungai orang. Gimana tak orang bodoh di sungai kita melihat bukan Darussalam di sungai sampai mempermasalahkan air sungai. Ada mulai dalam kitab pokoknya aku main ikuti guru aja selesai. Kayak itu aja. Misalnya di sini perbedaannya. Imam Syafi'i tidak membolehkan menggunakan air keruh untuk bersuci. Sulit nih Pak Ibu ini. Daerah Mesir mungkin kada seperti daerah kita. Anggaplah Bapak Ibu kalau dalwat, ini dalwat, pesantren dalwat. Habib Hasan Baharun, Allah yarham, itu bukan santriwati yang ulun tahu karena situ ada keponakan ulun sekolah santriwati. Dia minumnya dari air gunung.
ada berus-berus, air gunung, air dari gunung, bening airnya. Ya santriwati yang 10 tahun di daerah Dalwa, Bang Imam. Kan anak beliau habis itu yang sering datang sini. Itu santrinya, santriwati yang belum tahu lah, itu minum bukan dari air rebusan, dari air gunung, bening. Mungkin kita sini air apa? Sakit paru, air gunung bening. Nah, minum langsung, santai dari gunung. Itu Pak Ibu hebatnya. Suci air itu bening. Antri sakit perut wanita ada aman. Kalau kami antasan senor dari air, nah, antasan senor, nggak makan, banyak minum. Tadi orang ini hampir maksudnya, aku di pondok. Hanya sakit perut juga. Apa? Karena di daerah antasan senor itu sama kebun, itu airnya ini. Ada pengalaman di pondok, paham aja dulu, maaf lah, biar orang pondok. Awal-awal masuk pesantren itu penting. Ada danau dispenser seperti orang wayang ini, tidak ada Bapak Ibu. Biasa. Nasi goreng itu tahu Bapak Ibu, setelah menyangai dua kali, minyaknya baru pas goreng dua kali, baru dua kali kan nasi yang dingin itu buat nasi goreng. Langsung Bapak Ibu makan. Banyak maksudnya makan dua kali bisa kali, apalagi bakas tahun. Buahnya datang, minta diambil di situ. Soalnya tambah 2 piring mau ambil rumah. Biasa. Ayo. Kepala juga telam ya Pak Ibu seminggu hanya habis. Mengkadaka itu Pak Ibu kada hemat. Nah, kembali lagi kita. Berarti Imam Ramli dua bejana air sah akan bersuci dengan salah satu daripada keduanya apabila tiada dicampurkan keduanya, dan tiada sah akan bersuci dengan dia ada yang sah. Dua bejana dua wadah air tadi untuk bersuci ada yang tiada sah. Nah lihat gimana ini, tiada sah dan tiada sah akan bersuci dengan dia apabila dicampur keduanya. Artinya ada campuran, apalagi dicampur sengaja. Kalau Imam Ibnu Hajar dicampurkah, tidak dicampurkah, selama percampurannya itu suci, air itu bisa digunakan. Biar bau kasturi, di bawah bau kasturi dulu ya. Gimana? Di dalam air itu banyak kasturi. Bau kasturi. Lain airnya sedikit dibuat di kasturi satu. Apa namanya tuh, satu kampil atau satu karung, jelas saya kira boleh. Sumur rupiah dibuat di kasturi sarung, nggak boleh. Itu namanya membuati, lalu merubah sifat air. Sedangkan pohon kasturi dia ubur dengan sendirinya kasturi itu. Berarti antara dicampuri dengan tercampur terjadi perbedaan. Nah ini penting. Tapi kalau ini misalnya kopi Pak Ibu, campur sedikit ke sini, tetap bukan air kopi, tapi ada campuran kopi. Kopi itu suci nggak? Suci. Walaupun ada air yang sini ditabur di kopi sedikit, berubah warna air, Imam Hajar tidak apa-apa. Imam Ramli nggak boleh. Sudah kan contohkan. Nah ini pun penting Pak Ibu. Hanya kalau terjadi perbedaan itu sudah tahu. Kemudian syah dan penting, air yang berubah di Imam Ramli,
Air yang berubah pada takdir, catat perkiraan kita, dikira perkiraan kita, kira-kira kita pikirkan ini airnya berubah nih, tapi pada takdir itu perkiraan kita, sangkaan kita, airnya berubah terus seperti yang berubah pada isi rasa. Ini umur berubah dari airnya, berubah dari airnya ini sedikit lagi baik boleh. Bau airnya, bau orang aja loh, bau lumpur. Bau apa dulu? Bau rumput busuk. Bau apa dulu? Bau belerang. Bau apa dulu? Bau kapur. Bau apa dulu? Bau bangkai ikan. Bagaimana ini? Maka jikalau jatuh ke dalam air yang banyak, seperti air kita di Gomaan, air di Gambut, air di danau, banyak tuh, air sungai kan campur tuh banyak karung tuh. Atau yang sedikit benda yang cair yang menyerupai ia akan air, benda yang cair menyerupai akan air. Air apa? Bapak Ibu, contohnya apa ya? Nangkaya di Gambutnya enggak tuh? Kayak teh pucuk kan, pemiluan. Itu kan menyatu itu. Kalau bangkai ikan kan itu benda. Bangkai ikan itu benda. Ini cair, merubah warna air, menyatu dengan air. Itu contoh cair. Pada sekalian menyerupai ia akan air pada sekalian sifatnya. Semua sifat air warnanya berubah seperti air keruh itu berubah seperti air mawar. Air mawar itu apa? Bau yang hilang baunya, tapi baunya hilang, atau barang sebagainya. Contoh yang lain seperti air keruh masuk, atau jatuh air yang mustakmal ke dalam air yang sedikit. Air mustakmal bekas bau itu Bapak Ibu. Ini contoh serupa dengan cair yang berwudu. Waktu berwudu, percikan yang berwudu karena ember, masuk ke ember. Ember itu berarti mustakmal tuh. Karena air yang pian berwudu tadi masuk ke ember. Atau waktu pian mewadai air, lalu pian hendak menyapu, maksudnya membasuh basuhan kedua, air yang di muka pian jatuh ke tangan pian mustakmal. Air yang di tangan pian mustakmal. Atau waktu pian berwudu mewadai air, orang yang berwudu di samping-samping ini terlalu kuat menamparkan air ke mukanya. Terpercikan ke tangan kita mustakmal. Kalau punya guru itu nanti dulu nih mewadai banyak, waktunya nangka itu jangan dulu. Setelahnya menyapu membasuh muka membusuk baru kita ini. Karena orangnya gurunya banyak. Ya ada juga orang bodoh. Aman. Ini ada yang bodoh. Jadi ada juga orang bodoh. Jadi macam-macam umat Rasulullah nih, aneh-aneh aja ini. Gimana itu? Maka hendaklah ditakdirkan yang mencampur itu bersifat dengan sifat yang pertengahan. Air itu tercampur, yang menyalahi ia bagi sifat air seperti ditakdirkan, diperkirakan ada baginya rasa seperti rasa delima karena di situ banyak buah delima, atau ada baginya warna berubah seperti warna air anggur, atau ada baginya bau seperti bau lazim. Jadi kita itu adunan rutin berbau di situ,
Maka jika mengubahkan ia akan air dengan takdir diperkirakan itu, maka air itu tiada ia mensucikan, tidak bisa dipakai. Kata Imam Nawawi. Kalau Imam dia boleh. Kalau belum teruskan panjang pembicaraannya di depan lagi. Insya Allah. Kemudian kita sehat panjang umur, kabul hajat kita. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahim. Allahumma inna nas'aluka li jami'il hadirin wal hadirat sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.